Hai, kita lanjut ya, belajar mekanika bahan. Sebelumnya kita belajar double integration. Ya, double integration dengan metode tersebut yang kita dapatkan adalah persamaan. Ya, persamaan. Jadi kalau saya punya balok, saya beri beban, pasti dia akan mengalami perubahan bentuk. Dengan double integration, yang kita dapatkan adalah persamaan perubahan bentuk. Bisa perpindahan, bisa rotasi, ya, dari ujung balok yang satu ke ujung yang lain. Oke, nah sehingga dengan persamaan tersebut, kalau saya ingin atau kita ingin menentukan berapa perpindahan di titik tertentu, cukup kita isi harga X posisi dari titik tersebut. Oke, dalam praktek sehari-hari, ya, yang sering kita perlukan adalah menentukan besarnya perpindahan di titik tertentu saja. Ya, ingat double integration, kita dapatkan persamaan untuk seluruh balok dari ujung ke ujung. Padahal dalam banyak kasus kita hanya perlu menentukan perpindahan di satu titik saja. Nah, hari ini kita akan belajar satu metode baru yang dalam kasus-kasus tertentu bisa sangat powerful. Ya, metode ini disebut moment area theorem. Moment area theorem. Ini bukan metode yang baru, ya, dikembangkan oleh Otto Moore dan kemudian disempurnakan oleh Charles Green tahun 1873. Oke, video ini melengkapi PowerPoints yang sudah kalian punya dan juga teks yang ada di textbook kita, Mechanics of Materials. Oke, moment area theorems, moment area, bidang momen, ya, teori bidang momen. Metode ini sedikit semi grafik. Ya, semi grafik karena memang dalam menggunakan metode ini kita perlu menggambar. Utamanya adalah perpindahan, ya, perpindahan bentuk, perubahan bentuk yang diakibatkan oleh beban pada balok, ya. Oke, sering disebut elastic curve, semi graphical. Moment area memang akan melibatkan bentuk bidang momen. Jadi kita harus bisa gambar bidang momennya. Karena itu metode ini akan sangat mudah dipakai kalau bidang momennya sederhana. Ya, umumnya kalau bebannya terpusat atau bebannya berupa momen. Satu feature lagi, metode ini bisa digunakan, ya, untuk menghitung, menentukan besarnya perpindahan di satu balok, ya, atau juga rotasi. Perpindahan atau rotasi di titik tertentu. Jadi tidak perlu tahu seluruh balok, perpindahan seluruh balok, tapi di titik tertentu saja yang memang kita mau kehendaki. Ya, sekali lagi metode ini bisa menjadi metode amat powerful, mudah untuk dikerjakan. Ada dua teori, ya, yang terlibat di dalam moment area theorem ini. Ada dua teori. Kedua teori ini nantinya bisa digunakan untuk menghitung apa tadi? Perpindahan dan rotasi. Sekali lagi, ada dua teori yang nantinya bisa digunakan untuk menghitung perpindahan dan rotasi balok. Namun perlu dicatat, kedua teori ini tidak langsung bisa digunakan untuk menghitung perpindahan dan rotasi. Oke, sekali lagi, bisa digunakan untuk menghitung perpindahan dan rotasi, tapi tidak langsung. Nanti saya tunjukkan contohnya. Oke, kita pelajari teori yang pertama. Ya, teori yang pertama.
Sekali lagi, misalnya saya punya balok. Kemudian diberi beban. Pasti dia akan mengalami perubahan bentuk. Oke. Nah, misalnya ya balok itu ini. Balok itu ini. Sebuah balok yang terdiri di atas dua perletakan sederhana. Katakanlah bebannya ini. Bebannya sembarang. Mau beban terpusat boleh. Oke. Nah, saya perhatikan dua titik ini. Titik A dan titik B. Pada balok. Ya. Kemudian juga saya perhatikan satu pias kecil pada balok. Pias kecil yang tebalnya, panjangnya sebesar dx. Oke, sekarang akibat beban ini, balok pasti akan mengalami perubahan bentuk. Ya, balok akan mengalami perubahan bentuk. Dia melengkung seperti ini. Titik A sekarang posisinya di sini. Titik B posisinya di sini. Melengkung ya, sudah berpindah titik A dan titik B. Nah, dari titik A karena ini sudah melengkung tuh, saya bisa gambarkan garis singgungnya. Garis singgung titik A. Ini tangent E. Garis singgung A. Demikian juga garis singgung titik B. Ini garis singgung B. Tangent B. Oke. Nah, kedua garis singgung tersebut membentuk sudut. Ya, garis singgung ini membentuk sudut yang disebut theta B, ya. Di theta B terhadap A, atau dapat dikatakan sudut yang dibentuk antara garis singgung B dan garis singgung A. Oke, sudut yang dibentuk antara garis singgung B dan garis singgung A itu theta B/A. Oke, dan juga ini katakanlah ini gambar bidang momennya. Akibat beban ini pasti ada bidang momen. Di sudut-sudut ini, di ujung-ujung ini momennya 0. Di ujung-ujung ini momennya 0. Katakanlah sembarang saja saya gambar bidang momennya seperti ini. Ya, di titik ini, di tebal dx ini, di bias dx ini, momennya sebesar m. Momennya sebesar m. Ya, momen sebesar m. Oke, sorry, ini bidang momen dibagi EI. Katakanlah EI-nya konstan. Bidang momen dibagi EI bentuknya seperti ini. Ya, momen di titik ini sebesar m. Momen di titik ini sebesar m. Ya, ini m per EI berarti m per E. Nah, sekarang, oke, saya lihat pias kecil ini tadi yang tebalnya dx. Ya, pias kecil ini yang tebalnya dx. Ya, dia pasti juga ikut melengkung tuh. Ketika dia berubah bentuk, pias ini juga ikut melengkung. Ya, dia juga ikut melengkung, momennya m. Nah, karena dia melengkung, maka ada sudut. Ya, garis singgung dari titik ujung ini dengan garis singgung di titik ini, dia membentuk sudut. Sudutnya katakanlah sebesar d theta. D theta karena kecil. Ini untuk panjang dx. Untuk pias sepanjang dx ada perubahan, ada sudut, ya, yang dibentuk oleh garis singgung dari kedua titik ini sebesar d theta. Nah, dari pelajaran yang terdahulu, ya, double integration, kita pelajari turunan kedua dari y terhadap x. Turunan kedua dari y terhadap x adalah m per EI, atau EI dikalikan turunan kedua dari y terhadap x adalah m. Nah, turunan kedua y terhadap x bisa saya tulis turunan pertama dari dy dx terhadap x. Ya, ini bisa saya tulis seperti ini sama dengan m. dy dx itu sendiri apa? dy dx sendiri adalah theta. dy dx adalah theta, sehingga kita dapat d theta
dx sama dengan M, tentunya per EI. Atau kita bisa tulis d theta adalah M per EI dx. Nah, sekarang perhatikan, apa itu M per EI dx? Ya, kita perhatikan d theta, ini d theta, ya, d theta adalah sudut yang dibentuk oleh kedua garis singgung ini, ya, kedua garis singgung ini adalah M per EI dx. Sekarang perhatikan, apa itu M per EI dx? Ini M per EI, tingginya ini M per EI, sedangkan dx adalah tebalnya. Jadi apa itu? Tinggi kali tebal. Luas bidang yang diarsir ini merah. Tingginya M per EI kali tebalnya dx. Ini luas yang diarsir ini. Ya, oke. Itu adalah d theta. D theta adalah M per EI dx. Atau dengan kata lain, d theta adalah luas bidang momen, ya. Luas bidang momen dibagi EI pada bias dx ini. Nah, bagaimana kalau saya kepingin menghitung sudut yang lebih gede yang dibentuk oleh garis singgung A dan B, ya, di K yang lebih gede? Caranya bagaimana? Kita sudah belajar, ya, kita sudah belajar. Kita bisa integralkan, betul. Integralkan adalah penjumlahan, integral penjumlahan. Oke, kita bisa integralkan, ya. Berarti theta ini sebenarnya adalah jumlah dari theta kecil tadi di bias yang kecil, sehingga total perubahan beda sudut antara garis singgung B dan A adalah sama, luas bidang momen dibagi EI antara A dan B. Sekali lagi, ya, jadi ini yang kita dapat ketika kita integralkan ini, kita dapat theta B slash A adalah integral dari M per EI dx dari A sampai B. Nah, ini yang disebut teori pertama. Jadi teori pertama berbunyi apa? Besarnya sudut yang dibentuk oleh garis singgung titik A dan garis singgung titik B, atau besarnya sudut yang dibentuk oleh dua garis singgung yang diambil dari titik tertentu di elastic curve, itu sama dengan luas bidang momen dibagi EI di antara kedua titik tersebut. Itu teori pertama. Jadi seperti janji saya tadi, tidak langsung, ya, dapat dipakai untuk menghitung perpindahan.